pengembangan profesional berkelanjutan, dan aktualisasi potensi berprestasi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital Etika Profesi Manajemen Pendidikan Islam. Pada modul sebelumnya, kita telah membahas pentingnya pengetahuan dan keterampilan sebagai dua komponen fundamental yang membangun kompetensi profesional kita. Kita sepakat bahwa memiliki keduanya adalah keharusan etis untuk dapat menjalankan tugas secara efektif dan bertanggung jawab. Pada modul 3,6 ini, kita akan membangun di atas fondasi tersebut. Jika kompetensi adalah tentang memiliki kemampuan saat ini, maka modul ini akan fokus pada proses berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkannya, yaitu melalui pengembangan profesional berkelanjutan atau lifelong learning. Lebih jauh lagi, kita akan mengaitkan upaya pengembangan diri ini dengan sebuah tujuan etis yang penting. Bagaimana kita bisa secara maksimal menggali dan mengaktualisasikan potensi untuk berprestasi, baik bagi diri kita sendiri sebagai profesional maupun bagi institusi pendidikan yang kita kelola. Topik ini selaras dengan amanat dalam rencana pembelajaran semester kita. Pertama, pengembangan profesional berkelanjutan sebagai kewajiban etis. Apa yang dimaksud dengan pengembangan profesional berkelanjutan? CPD adalah proses pembelajaran dan pengembangan yang berlangsung terus-menerus sepanjang karir seorang profesional, yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan, keterampilan, serta kualitas personal yang relevan dengan tuntutan profesinya. Ini adalah komitmen untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Mengapa CPD bukan sekadar pilihan jika ada waktu, melainkan sebuah kewajiban etis bagi setiap pendidik dan manajer pendidikan? Kewajiban terhadap siswa atau klien. Dunia terus berubah, pengetahuan baru ditemukan, teknologi berkembang, kebutuhan siswa berevolusi, kebijakan berubah. Seorang profesional yang etis memiliki kewajiban untuk terus memperbarui diri agar dapat memberikan layanan pendidikan yang terbaik, paling relevan, dan paling efektif bagi siswanya. Berpegang pada pengetahuan atau praktik yang sudah usang, karena malas belajar dapat secara tidak sengaja merugikan siswa atau gagal memberikan manfaat optimal. Kewajiban terhadap profesi. Setiap anggota profesi memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar mutu dan kredibilitas profesinya. CPD adalah cara untuk memastikan standar tersebut terjaga dan bahkan meningkat seiring waktu. Profesional yang terus belajar juga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu dan praktik dalam bidangnya. Kewajiban terhadap diri sendiri. Secara etis, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi diri yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. CPD adalah sarana untuk bertumbuh, tidak hanya secara profesional, tetapi juga secara personal. Adaptasi dan relevansi. CPD memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan baru, sehingga kita tetap dapat menjalankan peran kita secara efektif dan relevan. Sikap stagnan atau berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan formal adalah sikap yang tidak profesional, dan dalam jangka panjang berpotensi menjadi tidak etis, karena dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan. Kedua, bentuk-bentuk pengembangan profesional. Upaya pengembangan profesional tidak harus selalu berupa pelatihan formal yang mahal atau memakan waktu lama. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan secara berkelanjutan. Pendidikan formal lanjutan, mengambil program studi S2, S3, atau program sertifikasi atau spesialisasi lainnya. Pelatihan, lokakarya, seminar. Mengikuti kegiatan terstruktur untuk mempelajari topik atau keterampilan spesifik. Pembelajaran mandiri secara proaktif, membaca buku teks, jurnal ilmiah atau profesional, artikel riset, mengikuti kursus online, webinar, atau podcast pendidikan. Pembelajaran kolaboratif, terlibat aktif dalam komunitas belajar profesional seperti kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, asosiasi pengawas sekolah Indonesia, atau Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia, berdiskusi kasus, melakukan observasi sejawat, atau terlibat dalam proyek kolaboratif. Mentoring dan coaching, mencari mentor yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan bimbingan, atau sebaliknya, menjadi mentor bagi junior. Mengikuti sesi coaching untuk pengembangan diri. Refleksi praktik, secara rutin meluangkan waktu untuk merefleksikan pengalaman kerja, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, menganalisis penyebabnya, dan merencanakan perbaikan. Bisa juga melalui penulisan jurnal reflektif atau penelitian tindakan kelas atau sekolah. Belajar dari pengalaman, mengambil tantangan baru,
terlibat dalam proyek inovatif, atau bahkan belajar dari kesalahan dan kegagalan yang pernah dialami. Kuncinya adalah memiliki sikap proaktif dan rasa ingin tahu untuk terus belajar dan berkembang. Ketiga, mengaitkan CPD dengan potensi berprestasi, pengembangan profesional berkelanjutan. Bukan hanya tentang menjaga standar minimum kompetensi, tetapi juga tentang menggali dan mengaktualisasikan potensi untuk berprestasi. Potensi berprestasi merujuk pada kapasitas terpendam yang dimiliki oleh individu atau institusi untuk mencapai tingkat kinerja, pencapaian, atau keunggulan yang lebih tinggi dari kondisi saat ini. Bagaimana CPD dapat membuka dan mengembangkan potensi ini? Peningkatan langsung kompetensi. Jelas, CPD meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang secara langsung membuat seseorang lebih mampu untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik atau berprestasi. Membuka wawasan dan inovasi. Belajar hal baru seringkali memicu ide-ide segar dan inovatif untuk memperbaiki cara kerja, mengembangkan program baru, atau memecahkan masalah lama dengan cara baru, yang semuanya bisa mendorong prestasi. Meningkatkan kepercayaan diri, menguasai pengetahuan atau keterampilan baru dapat meningkatkan rasa percaya diri profesional, yang kemudian mendorong seseorang untuk berani mencoba tantangan baru atau menetapkan target prestasi yang lebih tinggi. Memperluas jaringan. Kegiatan CPD seringkali menjadi ajang untuk membangun jaringan profesional yang bisa memberikan dukungan, inspirasi, peluang kolaborasi, dan sumber daya untuk berprestasi. Meningkatkan adaptabilitas. Kemampuan belajar berkelanjutan membuat individu dan institusi lebih adaptif terhadap perubahan, sehingga mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi di tengah lingkungan yang dinamis. Dari sudut pandang etika, ada semacam tanggung jawab moral untuk tidak membiarkan potensi terbuang sia-sia. Kita memiliki kewajiban untuk berusaha mengembangkan potensi tersebut semaksimal mungkin sebagai wujud syukur atas karunia yang diberikan dan sebagai cara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan, terutama siswa. Ini adalah bagian dari prinsip berbuat baik dan tanggung jawab profesional. Keempat, peran manajer pendidikan dalam mendorong pengembangan dan prestasi. Sebagai pemimpin, peran Anda sangat krusial dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan profesional berkelanjutan dan aktualisasi potensi prestasi bagi seluruh staf. Jadilah teladan pembelajar. Tunjukkan komitmen Anda sendiri pada CPD, bagikan apa yang Anda pelajari. Tunjukkan antusiasme terhadap pengetahuan dan perbaikan. Ciptakan budaya belajar. Dorong suasana di mana bertanya, mencoba hal baru, berbagi pengetahuan, dan bahkan mengakui tidak tahu atau pernah gagal dianggap sebagai hal yang normal dan dihargai. Tanamkan pola pikir bertumbuh bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha. Identifikasi kebutuhan pengembangan staf. Lakukan dialog yang terbuka dan suportif dengan staf mengenai aspirasi karir mereka, serta area kompetensi yang perlu ditingkatkan, misalnya melalui proses penilaian kinerja yang fokus pada pengembangan. Sediakan peluang dan sumber daya. Sebisa mungkin, alokasikan anggaran sekolah untuk kegiatan CPD staff. Berikan izin atau dukungan bagi staf yang ingin mengikuti pelatihan atau studi. Fasilitasi pembentukan komunitas belajar internal di sekolah. Bagikan informasi mengenai peluang CPD eksternal. Berikan dukungan dan pengakuan. Dukung staf secara moral saat mereka sedang belajar atau mencoba hal baru. Berikan apresiasi atau pengakuan atas usaha pengembangan diri atau prestasi yang dicapai staf, sekecil apapun itu. Kaitkan pengembangan kompetensi dengan peluang pengembangan karir di sekolah. Berikan tantangan yang membangun. Berikan tugas atau proyek yang sedikit di luar zona nyaman staf untuk mendorong mereka mengembangkan potensi baru dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Kelima, relevansi dalam konteks pendidikan Islam. Komitmen pada pengembangan diri dan prestasi sangat selaras dengan nilai-nilai Islam. Kewajiban menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Dari buayan hingga liang lahat, semangat belajar sepanjang hayat adalah inti ajaran Islam. Perintah untuk bekerja secara itqan mendorong kita untuk terus mengasah pengetahuan dan keterampilan demi hasil terbaik. Konsep ihsan, berbuat yang terbaik dalam segala hal, seolah-olah kita melihat Allah atau setidaknya merasa diawasi olehnya, menjadi motivasi spiritual tertinggi untuk terus mengembangkan potensi diri dan berprestasi semaksimal mungkin dalam menjalankan amanah. Sebagai Khalifatullah fil Ard, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan potensi diri serta sumber daya yang dianugerahkan Allah
demi kemaslahatan bersama. Kesimpulan, sebagai penutup modul 3,6, pengembangan profesional berkelanjutan bukanlah sekadar pilihan, melainkan kewajiban etis bagi setiap manajer dan pendidik profesional untuk menjaga kompetensi, memberikan layanan terbaik, dan beradaptasi dengan perubahan. Lebih dari itu, CPD merupakan kunci untuk membuka dan mengaktualisasikan potensi berprestasi, baik pada level individu maupun institusi. Manajer pendidikan memiliki peran sentral tidak hanya dalam mengembangkan dirinya sendiri, tetapi juga dalam menciptakan budaya belajar dan memfasilitasi pengembangan potensi seluruh stafnya. Komitmen pada pembelajaran seumur hidup dan upaya meraih prestasi terbaik adalah wujud nyata dari profesionalisme yang bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai luhur pendidikan dan ajaran agama. Pada modul berikutnya, modul 3.7, kita akan menutup bab 3 ini dengan membahas secara khusus mengenai konflik kepentingan, melihatnya dari sisi teori dan strategi pencegahannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga semangat untuk terus belajar dan berprestasi senantiasa menyala dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.